Sejak pertama kali Wusen bisa mengingat hidupnya bukanlah miliknya lagi. Dari kecil dia tahu kalau dia bukan anak kandung di keluarga itu, tapi alasan dibalik adopsinya baru dia pahami. Ternyata dia diambil bukan karena dicintai, tapi karena darahnya. Golongan darah Wusen adalah tipe P yang sangat langka, sama persis kayak Ace, anak kandung keluarga itu yang sejak bayi lemah dan sakit-sakitan. Ace memanggilnya abang dan di telinga Wusen panggilan itu terdengar seperti cahaya. Di balik semua itu, hubungan mereka tulus. Aceh yang lembut, polos, dan gak tahu kalau darah abangnya ini hidup dalam dirinya. Wusen yang didoktrin sejak kecil kalau hidup Aceh adalah hidupnya juga, tumbuh jadi anak yang penuh pengorbanan. Masuk SMA, Aceh sering diganggu karena badannya lemah dan Wusen selalu datang menolong. Gak peduli apapun, Wusen selalu pasang badan. Lama-lama Wusen mulai ngerti kenapa keluarganya memperlakukannya seperti alat bantu medis. Mulai sadar kalau setiap tetes darah yang keluar dari tubuhnya bukan karena cinta tapi karena kebutuhan. Ayahnya Aceh akhirnya meninggal dan ibunya kehilangan kewarasan. Wusen tumbuh jadi seseorang yang berbeda. Dia sukses dan membawa Aceh ke rumahnya dengan sikap benci, padahal dia sangat sayang. Jarum suntik bukan lagi hal asing bagi Wusen. Setiap bulan darahnya diambil untuk Aceh. Dokter memperingatkan kalau tekanan darahnya turun drastis dan fungsi jantungnya mulai gagal. Tapi setiap kali mendengar itu, Wusen cuma tersenyum tipis dan bilang yang penting Aceh sehat. Waktu pun berjalan, suatu hari ibunya Aceh meninggal dalam kecelakaan mobil dan Aceh syok berat. Dia jatuh pingsan, sakit beberapa hari, dan ketika dia sadar ingatannya hilang. 5 tahun terakhir lenyap dari pikirannya. Wusen ngerawat Aceh tanpa henti, meskipun setiap malam dirinya sendiri batuk darah sampai nyesek. Dokter bilang jantungnya udah hampir nggak berfungsi normal dan dia harus cepat transplantasi kalau mau selamat. Tapi Wusen keras kepala. Semakin hari kondisinya semakin parah. Tapi dia tetap memaksa tersenyum di depan Aceh, seolah nggak ada yang salah. Sampai suatu sore rahasianya terbongkar. Aceh tahu semua kondisinya. Aceh langsung marah. Wajahnya pucat, matanya merah menahan air mata. Dia marah bukan karena dibohongin, tapi karena rasa bersalah. Dalam keputusasaan, Aceh bahkan sempat bilang mau balikin darahnya ke abangnya walaupun itu nggak masuk akal. Beberapa minggu kemudian Aceh harus dioperasi. Wusen ikut mengantar ke rumah sakit. Selama beberapa jam dia terus berdoa di depan pintu operasi. Lalu datang kabar buruk dari dokter, stok darah golongan P habis dan mereka nggak bisa lanjut operasi tanpa itu. Satu-satunya orang dengan golongan yang cocok adalah Wusen. Dokter tahu kondisinya dan langsung melarang keras, tapi dia tetap ngotot. Dan seperti dulu, darahnya lagi-lagi mengalir keluar demi Aceh. Kali ini rasanya jauh lebih berat, pandangannya kabur, nafasnya putus-putus, dan dunia terasa gelap. Tapi di dalam hati, abangnya merasa tenang. Yang penting Aceh bisa selamat. Akhirnya Aceh pun berhasil diselamatkan, tapi abangnya jatuh kritis, nyaris nggak sadarkan diri. Ketika Aceh akhirnya siuman, yang pertama dia lihat adalah abangnya terbaring di ranjang, wajahnya pucat seperti kertas. Air mata Aceh langsung pecah, dia nangis kencang sambil memanggil-manggil abangnya, seolah abangnya itu bakalan bangun. 分手，分手，你看看我好不好？我不在他身